Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfiana dengan NIM A1A1230066 dari mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PPT yang saya buat yang berjudul Analisis Teori dan Perhitungan dalam Perdagangan Internasional. Perdagangan internasional melibatkan analisis berbagai teori ekonomi yang menjelaskan interaksi antar negara dalam perdagangan. Pembahasan ini mencangkup teori klasik seperti keuntungan absolut dan komparatif, serta perhitungan yang berkaitan dengan dampak perdagangan terhadap perekonomian, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor dan impor. Berikutnya, saya akan membahas tentang manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, stabilitas harga perdagangan membantu menjaga kestabilan harga barang di pasar. Yang kedua, peningkatan devisa. Negara dapat memperoleh devisa dari ekspor barang dan jasa. Yang ketiga, transfer teknologi memungkinkan negara untuk mengadopsi teknologi baru dari negara lain. Yang keempat, penciptaan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang kerja baru. Merkantilisme atau yang biasa disebut kritik awal. Teori perdagangan abad 16-18 fokus pada akumulasi logam mulia, mengabaikan produktivitas, contohnya proteksi kerjaan Inggris. Oke, baik, saya akan membahas tentang keunggulan absolut Adam Smith. Keunggulan absolut adalah konsep yang memperkenalkan oleh ekonom klasik Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations tahun 1776. Konsep ini menjelaskan bahwa suatu negara memiliki keunggulan absolut dalam produksi barang tertentu jika negara tersebut dapat memproduksi barang dengan lebih efisiensi atau dengan biaya lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Berikut ada beberapa poin untuk mengenai keunggulan absolut. Yang pertama, spesialisasi produksi. Yang kedua, fokus pada produktivitas. Yang ketiga, kritik proteksionisme. Oke, lanjut lagi. Saya akan membahas tentang faktor pendorong dan penghambat perdagangan. Yang pertama, faktor pendorong. Faktor pendorong ini terbagi atas tiga, yaitu perbedaan sumber daya alam dan manusia. Yang kedua, spesialisasi dalam produksi. Yang ketiga, perbedaan teknologi dan biaya produksi. Berikutnya, faktor penghambat. Faktor penghambat ini juga terbagi atas tiga bagian, yaitu yang pertama, kebijakan proteksi pemerintah, risiko tinggi dalam transaksi internasional, perbedaan sistem pembayaran antar negara. Yang terakhir, perhitungan dalam perdagangan internasional. Ini juga terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama, menghitung keuntungan absolut dan komparatif untuk menentukan spesialisasi yang menguntungkan. Contoh perhitungan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang di masing-masing negara dan nilai tukar yang berlaku. Di sini saya membahas tentang model HO. Model HO ini adalah teori dalam ekonomi internasional yang menjelaskan pola perdagangan antar negara berdasarkan perbedaan faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal. Menurut model ini, negara akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah dan murah, serta mengimpor barang yang menggunakan faktor produksi yang langka dan mahal, dengan asumsi bahwa teknologi produksi serupa di semua negara. Model ini menunjukkan bahwa spesialisasi dan produksi barang tertentu akan meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan ekonomi. Meskipun model ini memberikan wawasan penting tentang perdagangan internasional, kritik muncul karena penyederhanaan realitas yang kompleks dan pengabaian faktor lain yang mempengaruhi perdagangan. Implikasi praktis teori perdagangan, strategi pengembangan ekonomi nasional, pentingnya inovasi, dampak globalisasi, rekomendasi kebijakan. Ini terbagi atas tiga, yakni yang pertama strategi ekonomi, yang kedua inovasi dan produktivitas, yang ketiga globalisasi. Oke, baik. Terakhir, saya akan membahas kesimpulan dinamika teori perdagangan. Kesimpulannya yaitu bahwa pemahaman dan penerapan teori perdagangan internasional terus berkembang seiring dengan perubahan kondisi global, kemajuan teknologi, dan kebijakan ekonomi. Teori-teori klasik telah diperluas dengan model yang lebih kompleks, mempertimbangkan faktor-faktor
seperti globalisasi, digitalisasi, dan isu lingkungan. Perubahan kebijakan perdagangan dan respon terhadap krisis global juga memerlukan adaptasi yang lebih cepat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang dinamika itu penting bagi pembuat kebijakan dan pelaku bisnis untuk menghadapi tantangan dan pemanfaatan peluang dalam perdagangan internasional. Evolusi pemikiran ekonomi, kompleksitas ekonomi global, adaptasi dan pemahaman mendalam masa depan perdagangan sehingga pemikiran ekonomi terus berkembang, adaptasi adalah kunci keberhasilan di masa depan. Itulah sedikit penjelasan tentang PPT yang saya buat. Sekiranya jika ada kesalahan tolong dimaafkan. Terima kasih.